Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan yang saya hormati. Sebetulnya memang apa yang kita siapkan ini dari SPMI itu keinginan bersama gitu ya, bahwa ini cita-cita cukup lama dari asosiasi yang kemudian menjadi perkumpulan perencana pembangunan Indonesia. Itu diantaranya adalah bagaimana kita bersama menatap masa depan. Tidak hanya menatap, tapi juga mencoba memberikan perubahan-perubahan untuk membangun masa depannya. Sebetulnya apa yang terjadi adalah pada abad 21 ini bisa lanjut barangkali. Iya, terima kasih. Dunia digital pada saat ini itu memberikan suatu perspektif yang sangat baru dan cepat ya, di mana data itu tumbuh ya dan berkembang sangat pesat secara luar biasa, tapi semakin sulit dikendalikan. Informasi-informasi itu yang diolah dari data-data cukup membuat kita kadang-kadang bingung, ini benar atau tidak sih ya data-data yang diberikan ini. Nah, untuk itulah barangkali teman-teman dari kelompok ASN yang memiliki kapasitas kapasitas digital yang muda-muda barangkali ya, lebih bisa berperan sebagai agen perubahan. Coba diketik sekali lagi, agen perubahan ya. Nah, itu bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk menjadi bagian daripada perubahan itu sendiri, ya. Karena mau tidak mau, data-data itu tidak hanya diam gitu ya, tapi dia sangat dinamis, berkembang untuk menjadi bagian dari informasi yang sangat dibutuhkan. Nah, disinilah barangkali SPMI itu bersama teman-teman dari khususnya fungsional perencana itu bisa menapaki data-data apa yang kita sangat butuhkan, mengolah data tersebut untuk kita transformasikan menjadi perencanaan yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan dan membangun masa depan. Coba kita lanjut. Iya, kita lanjut saja. Nah, tantangan yang kita hadapi dari hari ke hari sebenarnya adalah perubahan itu sendiri. Ya, kita jangan khawatir lah. Dunia ini berubah juga. Kita nggak bikin apa-apa juga. Dunia ini berubah. Ya, tapi kita harus awas dan aware. Ada awareness di situ. Karena level of disruptive-nya inilah yang harus kita ukur. Ya. Jadi sebagai perencana atau agen yang akan melakukan perubahan, permasalahan itu akan datang setiap saat. Dia akan berakumulasi. Diselesaikan atau tidak diselesaikan, dia memiliki cara tersendiri untuk bisa memberikan perspektif-perspektif yang diciptakan oleh baik individu maupun organisasi ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang lebih besar. Ya. Sekarang ini kita juga tidak bisa melepaskan diri dari real-time data karena perkembangan teknologi yang sudah sedemikian pesat, sehingga mau tidak mau juga level of disruptive-nya itu juga menjadi lebih terukur atau bisa diukur. Ya. Kita atau teman-teman dari para perencana tentunya harus melakukan sesuatu, ya, do something. Apakah dalam kaidah planning and budgeting atau mengakomodasi, katakanlah visinya siapa? Boleh jadi visi dia sendiri. Goalsnya siapa? Goals dia sendiri secara pribadi. Dan seterusnya ya. Aim, target, objektif, program, kegiatan, itu semua kita siapkan. Karena kita memang harus merencanakan. Dan itu bagian daripada tupoksi. Sehingga masa depan itu bisa lebih kita arahkan begitu ya. Namun demikian kalau kita tidak melakukan apapun,
masa depan itu juga akan berjalan terus sejalan dengan perjalanan waktu. Data-data baru akan semakin terkumpul di era digital seperti sekarang ini, ya. Jadi historical data bisa data-data yang lama memang kita berkembang dari teknologi analog menjadi teknologi digital. Mau tidak mau perubahan-perubahan itu harus bisa kita sikapi bersama. Ya, saya lebih banyak berpikir secara analog ya, karena memang saya cukup lama, hampir setengah abad ada di era analog ya. Iya. Sekarang sisa saya 17 tahun, ini masih muda ini saya ini. 17 tahun di era digital ya. Jadi termasuk masih muda di era digital. Jadi ya kalau mama masih sasar sana sasar sini ya mohon maaf ya. Jadi masih ada gapteknya juga. Ya, baik, lanjut. Nah, melihat hal seperti ini, SPMI sebenarnya merupakan cita-cita cukup lama dari Perkumpulan Persatuan Perencana ini, Perencana Pembangunan Indonesia, di mana kita harapkan pool of talent yang ada di para perencana ini ya bisa semakin berkiprah secara bersama untuk apa? Paling tidak untuk membangun SDM. SDM yang seperti apa? Ya SDM yang lebih bisa adaptif ya, agile, kredibel, profesional, unggul dan berdaya saing. Tetapi jangan lupa SDM itu bernaung dalam satu organisasi. Ya, mau tidak mau, karena dia berbicara organisasi, tentunya ada peraturan perundangan yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka kerja ataupun strategi ataupun tata kelola yang aturan main yang harus kita patuhi. Disinilah saya merasakan kerugian saya sendiri pada waktu saya masih aktif, di mana saya sebagai perencana pemerintah itu memasuki perubahan ke struktur ya, ternyata angka kredit saya itu masih jalan gitu, tapi saya nggak proses. Nah disinilah barangkali kita dengan pelatihan, dengan konsultasi, dengan riset dan development secara bersama-sama, kita bisa saling mengingatkan, bisa saling mengembangkan kapasitas ini agar supaya tidak ada yang dirugikan. Jadi organisasi juga bisa mendapatkan keuntungan, ya. Karena bagaimanapun juga, kadang-kadang kita tidak mendapatkan tempat seperti keahlian kita, ya. Misalnya, saya dari planologi, ya, ITB, kemudian mendapatkan kesempatan memperdalam bidang perkotaan di perguruan tinggi di Amerika. Kemudian setelah itu saya kembali ke tempat kerja, tetapi organisasi juga tidak memberikan peluang yang cukup untuk saya mengekspresikan kapasitas saya sebagai perencana perkotaan. Nah, kemudian saya melihat, oh ini karena saya ditempatkan di anggaran waktu itu, di budget, di urusan anggaran. Sehingga saya merasa, wah ini kalau gitu saya harus belajar ekonomi. Nah, untuk itu saya beralih ke ekonomi, mencari ilmu-ilmu baru, mulai dari master lagi, kemudian sampai ke PhD-nya. Dan saya bisa menyelesaikan sampai PhD di ekonomi. Kebetulan setelah pulang, saya mendapatkan tempat kembali di mengurusi misalnya kemiskinan, kemudian mengurusi perkotaan sebentar. Tapi saya sudah di ekonomi itu, sudah memiliki background ekonomi gitu ya. Tapi kemudian saya diberi kesempatan untuk mengembangkan juga UMKM. Disitulah saya bisa mengekspresikan diri saya lebih baik. Nah inilah kira-kira yang ingin kita antarkan. Jadi Anda individu dan tim ya kita harapkan untuk bisa bekerja sama. Nah untuk itulah kita berkolaborasi dengan atau willing ya kita bersedia untuk berkolaborasi dengan siapa saja yang punya ide yang sama dengan SPMI. Mudah-mudahan kerjasama itu bisa memperkuat SDM khususnya teman-teman perencana. Lanjut. Nah,
ini adalah bagian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Ada beberapa program yang kita coba antarkan, kita coba kembangkan nanti. Yang penting adalah kita bisa menyeimbangkan berbagai macam strategi yang dikelola atau yang dituju oleh berbagai macam organisasi, karena perencanaan itu sangat luas ya, mulai dari streetwise planning sampai kepada academical jelimet professional planning ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, itu semua kepentingannya adalah bagaimana kita bersama bisa menumbuh dan mengembangkan kemampuan individu dan tim. Nah, di sini kita tadi sudah kemukakan ada training-training yang sifatnya dasar, tapi ini yang sudah direncanakan, yang sudah di-schedule oleh teman-teman dari SPMI, dan terutama juga dari Pak Agus tadi. Dan ini juga ada yang tingkat dasar yang kodenya TDR barangkali ya, kemudian tingkat lanjutan itu TLR, dan nanti juga ada dari tingkat yang lebih tinggi yaitu eksekutif, karena eksekutif juga perlu diberi satu perspektif bagaimana dia itu sebetulnya memerlukan tenaga-tenaga fungsional, karena kan dengan adanya keinginan dari Presiden RI yang mentransformasikan cukup banyak nanti eksekutif ya, struktur disederhanakan, diringkes hingga sebagian besar akan ditampung di fungsional. Jadi inilah barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, di sini prinsipnya adalah SPMI akan memelihara hubungan kerja dengan stakeholder yang mudah-mudahan bisa kita kembangkan, dan juga kita akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan merencanakan program-program pendidikan dan pelatihan pembelajaran bersama untuk kepentingan masa depan yang lebih baik. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.